Hai, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal headset gaming lagi. Kebetulan gue dikirimin sama Rexus ya, headset barunya mereka. Tapi sebelum gue mulai, gue mau flashback dikit. Jadi tuh headset gamingnya Rexus yang bener-bener gue rekomendasiin banget dan gue suka banget itu namanya adalah Rexus Daxa Setna. Dan gue yakin kalian semua udah pada tahu juga. Dan setelah itu mereka tuh ada ngerilis beberapa headset gaming lagi. Cuman memang bisa gue akuin dari segi sound quality, comfort, bahkan sampai mic-nya Rexus Daxa Setna itu masih belum bisa turun tahta. Dan ya, mereka ngerilis headset baru lagi, ini namanya Rexus Daxa Gaia TS2 ya. Dia bakal di harga 600 ribuan. Dan langsung aja gue bahas kira-kira headset ini apakah bisa menggulingkan si Daxa Setna atau enggak. Dan ya, secara desain kurang lebih kayak begini. Dia bener-bener simple banget. Gue suka sama desainnya si Gaia ini karena bener-bener nggak kelihatan juga kayak headset gaming. Di bagian atasnya ini ada fabriknya, ada extra paddingnya juga. Earcupnya juga dari material fabric, tapi fabriknya ini beda ya sama yang kayak yang ada di, seingat gue, Daxa Setna itu pakai material earcup fabric tapi yang bertekstur gitu kayak yang ada di Studio Pro sama di Logitech G435 tuh juga pakai material kayak gitu. Cuman di sini tuh pakai material fabric yang bener-bener smooth, mulus banget. Di sekitar telinga tuh nggak berasa sama sekali ada tekstur-teksturnya. Jadi ini bener-bener nyaman banget pas kena ke bagian kulit kita. Jadi ya, it's a good thing. Terus yang gue suka dari si Gaia ini itu adalah bandonya. Jadi bandonya ini tuh bisa ditarik panjang banget. Bahkan sebagai konteks ya, gue itu kalau misalnya pakai headset gaming biasanya tuh selalu kayak contohnya gue pakai Audio Technica M40X atau pakai MDR 7506, itu tuh gue selalu tarik sampai paling mentok baru bisa muat sama kepala gue karena kepala gue lumayan gede. Dan di beberapa headset gaming tuh ada yang gue nggak bisa masuk, kayak Tamago tuh nggak bisa, kayak G435 tuh nggak bisa, atau ngepas atau ngegantung di bagian bawahnya. Cuman di sini tuh bisa ditarik bandonya lebih panjang. Bahkan ini gue mesti tarik sampai paling panjang terus gue kecilin sampai 2 atau 3 step baru bener-bener bisa pas sama telinga gue. Jadi kalau misalkan kepala kalian lebih besar dari gua, berita bagusnya ini bakalan muat sama kepala kalian. Dan buat comfortnya, overall clampingnya ini berasa, cuman nggak sampai yang berasa ketekan ke di bagian bawah atau di bagian atas sini ya. Dan buat gue yang pakai kacamata, ini nyaman. Kebetulan frame kacamata gue tuh kecil ya, gue nggak punya frame kacamata yang lebih tebel. Tapi buat kacamata kayak gue gini, ini nyaman, nggak berasa ketekan sama sekali. Terus habis itu juga sealingnya juga bagus ya, si ear cup-nya. Jadi benar-benar nge-seal atau nutup secara menyeluruh ke bagian sekitar telinga gue. Dan ya, overall dari segi kenyamanan, isolasi suara, bagus banget ini, kedap dan mantap. Terus si earcup-nya juga bisa dilipat ke dalamnya, jadi kalau misalkan mau ditaruh di leher kayak gini, ini bisa, jadi nggak ngeganggu kita juga. Terus dia juga bisa dilipat juga si bandonya, dan kebetulan ada dapat pouch juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen bawa si headset ini pergi keluar, mau ditaruh di tas, ini bisa ditaruh di pouchnya. Dan di pouchnya tuh juga ada tempat buat naruh si mikrofon sama kabel-kabelannya juga. Terus buat kontrolnya semuanya tuh ada di cup yang sebelah kiri ya. Ada power button, ada USB-C, ada volume, ada mute mic button yang juga kalau misalkan kita pencet 2 kali dia bisa ganti equalizer antara music sama gaming. Nanti bakal gue jelasin. Oh ya, terus si mikrofonnya sendiri dia tuh detachable Type-C, jadi tinggal dicolok gini doang udah bisa langsung nyala si mikrofonnya. Dan yang uniknya itu adalah, jadi kalau misalkan kita mau ngecas kan si Type-C-nya tuh cuman ada satu colokan ya. Jadi kalau misalkan kita pakai mikrofon otomatis si headsetnya nggak bisa ngecas. Nah, cuman solusinya tuh adalah di sini tuh dikasih satu mikrofon lagi. Jadi kalau misalkan si boom mic ini kita copot, terus kita colok wired ya, atau dicas, dia itu nanti bakalan pakai mikrofon yang built-in sama si headphone-nya. Dia ada di bawah power button ya posisinya. Cuman memang secara kualitas dia nggak bisa sebagus kalau misalkan kayak pakai si boom mic-nya. Dan ya, suaranya kayak gini. Nah, ini yang kalian dengerin sekarang itu adalah suara mic dari Rexus Daxa Gaia. Ini gue colok boom mic-nya dan kurang lebih suara kayak gini. Menurut gue suaranya cukup bagus, jelas, jernih juga. Dan ya, sesuai ekspektasi gue sih 600 ribuan kurang lebih mic-nya suara kayak gini. Dan noise cancelling-nya pun juga cukup ya. Kayak cukup berasa kedengeran kalau misalkan suara gue itu cukup ke kompres gitu. Dan yang tadi gue bilang kalau mic ini dicopot itu tetap masih ada mic-nya, cuman bakal beda kualitas. Ini bakal gue copot. Nah, ini mic-nya udah gue copot dan kurang lebih kualitas suaranya kayak gini. Sebenarnya secara suara cuman berasanya tuh gue kayak jadi kayak lebih jauh aja suara mic-nya, karena kan mic-nya ada di sini nih, sementara mulut gue di sini. Kalau pakai boom mic kan jadi lebih deket ya. Dan kualitasnya ya jadi kayak gini, lebih jauh aja. Dan menurut gue secara kualitas bukan yang jelek banget sih, karena kurang lebih headphone wireless mikrofonnya kayak begini juga. Maksudnya bukan yang gaming ya, yang biasa pun kualitas suaranya seadanya sih. Jadi kayak dipakai buat meeting, call, segala macam harusnya masih oke. Karena kalau misalkan lagi di cafe atau di mana mau pakai mic ginian kan kayaknya terlalu heboh ya. Jadi mendingan
nggak usah pakai. Dan kalau misalkan lagi dicas, mau tetap ada mikrofonnya, ya juga tetap bisa kalian pakai nih slot USB-C-nya. Nah ini kualitas mic-nya kalau misalkan gue pakai mode Bluetooth 6.0-nya, ini gue masih pakai boom mic-nya, kualitas suaranya menurut gue nggak jauh beda sih ya sama yang 2,4 GHz-nya, konsisten. Jadi ini hal yang cukup bagus menurut gue karena ada headset-headset lain yang kalau misalkan pakai 2,4 sama pakai Bluetooth-nya tuh suaranya jadi beda, dan ini tidak. Ini akan gue coba cabut si mikrofonnya. Dan ya suaranya kurang lebih kayak gini, masih sama. Harusnya cuman lebih menjauh aja sih ya, dan sisanya kurang lebih sama persis. Coba kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah buat koneksinya itu dia pakai dongle USB Type A ya, cuman kalau misalnya dicopot dia jadi USB-C, jadi ini benar-benar fleksibel banget, bisa dicolok ke HP, bisa dicolok ke tablet, dan bahkan biasanya sih Nintendo Switch juga bisa, cuman karena gue lagi nggak ada Nintendo Switch jadi gue nggak bisa ngetes. Dan menurut buku manualnya ini juga bisa dipakai di PS4 sama PS5. Selain itu buat koneksinya dia bisa ke Bluetooth 6 juga, jadi bisa kecolok atau dikoneksiin ke semua device yang bisa Bluetooth gitu ya, dan dia juga bisa wired pakai koneksi Type-C. Dan yang uniknya itu adalah kalau misalkan headsetnya ini kita nyalain, dia itu langsung nyala tuh dua-duanya antara koneksi 2,4 sama Bluetooth-nya. Cuman dia itu nggak overlapping, jadi dia kalau misalkan kita connect pertama kali ke dongle 2,4 GHz, otomatis Bluetooth-nya nanti bakalan nggak nyala, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan dia udah ke-connect ke satu antara dongle atau Bluetooth, nah dia bakalan cuman pilih salah satu doang, ya kurang lebih kayak gitu. Dan menurut gue ini lumayan convenient karena biasanya di headset lain itu kita harus mencet tombol dulu buat ganti koneksi, yang kadang kita juga suka nggak tahu persis itu udah keganti ke antara dongle atau Bluetooth-nya gitu. Jadi ya ini lebih gampang aja sih menurut gue. Lanjut buat karakter suaranya ya, dia tuh karakter suaranya lebih ke arah warm, tapi warmnya ini nggak sampai yang butek kayak yang ada di Rexus Daxa Suara ya in general. Cuman intinya sih bassnya ini impact-nya cukup bagus, gebukan kicknya dapat feel-nya, terus juga bassnya cukup detail, tapi nggak sampai yang deep banget menurut gue. Selain itu dia suara vokalnya juga masih presence, cuman berasanya tuh karena bassnya lumayan gede, jadi body dari suara vokalis cewek terutama itu tuh berasa jadi lebih tebel aja rasanya dibandingin sama suara aslinya gitu. Terus suara vokalnya pun juga bersih banget, nggak tajam sama sekali ya, karena dia memang cenderung ke arah yang warm, dan dia juga high-nya masih presence, nggak yang extend banget, nggak spesial sih menurut gue untuk high-nya. Resolusi suaranya bagus menurut gue buat di harga 600.000, jernih menurut gue, kayak Daxa Setna juga menurut gue. Cuman menurut gue kalau dibandingin sama Daxa Setna ini lebih ke beda karakter suara aja sih. Secara teknikal menurut gue dia cukup bisa di-compare lah. Terus buat soundstage-nya dia bukan tipe yang laid back gitu, tapi lebih ke lumayan deket soundstage-nya, cuman nggak masalah menurut gue selama imaging-nya bisa di-deliver dan oke. Nah buat imaging-nya menurut gue di sini udah cukup bagus, udah cukup bisa si drivernya ini bantu gue untuk ngebayangin arah suara itu datang dari arah jam berapa dan jauh atau sedekat apa si arah suaranya itu udah cukup jelas bisa gue gambarin di kepala gue gitu pas gue mainin Fragpunk. Dan ya buat main game intinya untuk imaging step segala macam dia udah kedengeran jelas, dan meskipun dia ngebass suara stepnya nggak keganggu sama sekali juga. Dan ya buat kesimpulannya kayak yang tadi gue bilang, kalau dibandingin Daxa Setna sama si Gaia ini, dia itu menurut gue bedanya dari karakter suaranya aja sih. Dari segi teknikal kayak imaging, tonal, sampai ke resolusi suara menurut gue udah cukup sepadan buat harga 600-an ribu ya. Jadi ya menurut gue menangnya si Gaia ini dari sisi koneksi. Seinget gue si Daxa Setna itu cuma bisa USB-A. Gue kurang tahu yang versi V2-nya gimana karena gue belum pernah coba yang itu. Cuman koneksinya karena dia bisa USB-A dan juga USB-C, jadi kita bisa pakai koneksi yang lebih minim delay di PC, di HP, di tablet, dan bahkan di Nintendo Switch juga harusnya bisa tanpa harus rely sama Bluetooth-nya doang. Terus buat perbedaan suara dari berbeda koneksi juga cukup konsisten. Gue sih nggak mendengarkan adanya degradasi di satu koneksi tertentu ya. Jadi cukup konsisten suaranya di koneksi Bluetooth sama dongle-nya. Terus untuk mikrofonnya pun juga sama ya. Suaranya juga cukup konsisten, nggak ada perbedaan yang drastis gitu kayak di salah satu headset yang waktu itu pernah gue review juga. Terus buat comfortnya enak, memang headset ini nggak seringan Daxa Setna, tapi secara clamping dan bisa dipakai lama,
ini bisa banget sih, dan gue overall nggak ada masalah buat comfortnya. Jadi ya buat 600 ribuan menurut gue ini bisa kalian lirik kalau kalian suka sama karakteristik suaranya yang lebih ke arah warm ya, karena kan si Setna itu lebih ke arah mid-centric, tapi sisanya resolusi suara dan segala macam dia bagus-bagus aja, comfortnya oke, dan menurut gue bisa kalian lirik kalau kalian cari headset gaming dengan desain yang sesimpel ini di harga 600 ribuan. Ya, semua linknya ada gue taruh di bawah kayak biasa. Ya, gue rasa itu aja soal Rexus Daxa Gaia TS2 ini. Seperti biasa, komen di bawah gimana pendapat kalian. Jangan lupa subscribe, follow juga semua sosial media ada di bawah linknya. Dan ya, gue dari Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.